Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Mardiansa Semar tembak habis si Denny Indrayana yang gacor banget nih ya. Dalam postingannya minta Wapres Gibran untuk mundur. Kalau kemarin Andi Azwan kuliti si Denny Indrayana, sekarang giliran Mardiansa Semar. Tak hanya itu aja, tokoh timur juga ulti keras si Denny Indrayana. Dan di akhir video kita akan mendengarkan Ibu Yohana Abdullah ya semprot habis si Pak Kumis yang dikit-dikit salah Pak Jokowi. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kenapa jadi sulit sekali? Kalau dalam ijazah S1 itu dengan mudah ditunjukkan, kenapa dalam ijazah SMA ini tidak dilakukan? Ada penjagaan dong kalau gitu? Ini ijazah SMA dan sederajat bukan. Saya katakan silahkan ditunjukkan ijazah apapun. Dari luar negeri silahkan, dari UTS Insert silahkan. Yang disetarakan ini apa nih? Ijazah kah? Surat keterangan lulus kah? Sertifikat kah? Kan jelas nih kalau sudah ditunjukkan. Maka ini yang kita lakukan, kita tanyakan, Mas Wapres, supaya nggak lama-lama, ini masalah simpel, masalah sederhana. Oke. Cukup menunjukkan ijazah. Kenapa Mas harus Wapres. sasaran tembak yang dilakukan adalah Mas Gibran, Mas Gibran? Ini Mas pasti Denny, politik tahan di dulu. dalamnya. Ini 2020 Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 ikut. 2020 ikut, Kalah. 2020 dia kalah dan dia melakukan gugatan ke MK. Yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Oh, itu. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi. Merasa curangi karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya. Paman kan Iya, gitu ya. jadi- Disebut pamannya Gibran ini yang Pamannya Gibran. Oh, pantes. Sama juganya dendam kesumat juga ya. Ya, satu kolam seperti yang dikatakan oleh Bung Andi Azwan kemarin. dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, Integritasnya ada ya. integritas dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. Cundang. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Demokrat. Waktu itu dari partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Mas Macem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg kalah juga. Denny Indrayana maju pilgub kalah ya kan, di MK juga kalah. Legislatif 2024 kalah juga. Aduh. 2 kali kalah ya. 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya Ya. 26.000. 26.000. Gue sempat baca tuh. Iya, 26.000 ya, 26.000 kecil sekali kan gitu ya. Nah, itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Oh, kabur keluar Sakit negeri. hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi Ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Frustasian lah dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini. Orang yang memang sudah membangun dirinya pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan Yes. begitu ya, waktu itu, yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata enak juga ini kan candu nih politik nih. Tapi Candu. ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang gitu loh.
Ya karena nggak mampu Jadi- secara politik ya kalah. Intinya Denny Indrayana ini ya calon pilgub gagal, legislatif juga gagal, habis modal, frustasi, kabur ke luar negeri. Ya termasuk juga mungkin kabur ke luar negeri itu salah satunya karena menjadi TSK juga mungkin ya. Tapi kalau 2024 itu juga sudah termasuk lama juga ya kan, TSK-nya dia kan dari tahun berapa, 2000 berapa, 15 atau berapa ya kan. Tapi intinya itulah tadi, frustasi dan sakit hati ya kan guys. Sasaran tembaknya Gibran, Pak Jokowi ya kan, Pak Prabowo Subianto. Ya intinya si Denny Indrayana ini seperti yang dikatakan oleh Bung Andi Azwan kemarin ya, satu kolam dengan para pembencinya Pak Joko Widodo ya, cari pansos ya, gagal pilgub, gagal legislatif ya kan, meredup, muncul lagi di isu ijazah Pak Jokowi, meredup lagi, muncul lagi di isu ijazah Mas Wapres ya, mungkin itu yang dianggap seksi ya kan. Jadi dia cari pansos, membangun lagi nih ya, membangun narasi agar muncul lagi ke publik, dikenal publik ya, mungkin mau coba lagi nanti ya nyalon pilkada atau legislatif ya. Lanjut kita ke video berikutnya guys. Pesan saya tentang desakan mundur atau impeachment dari seorang Denny Indrayana, pertanyaan saya sederhana. Denny Indrayana itu siapa? Siapa dia? Dia hanya pernah menjadi menteri. Setelah itu ada tinggalkan kasus. Nggak usah saling menelanjangi. Ya, mau melakukan memaksa mundur. Dasar apa Mas Gibran mundur? Dia dipilih oleh masyarakat Indonesia secara terbuka lewat pemilu. Betul. Kalau Mas Denny mau jadi Ini tokoh timur nih. wakil presiden, ya tunggu pemilu nanti. Silakan siapkan diri maju sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden. Soal ajakan impeachment ini artinya ya, narasi ini merupakan upaya penggulingan. Berarti seorang Denny Indrayana sedang menggalang kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya kan? Mas Gibran itu satu paket dengan Prabowo. Jadi kalau ada upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, itu namanya apa? Kudeta bukan? Kudeta Ini ada lah. upaya impeachment. Impeachment itu ada sekelompok orang datang membangun narasi, berdiskusi dengan DPR, dan kalau DPR tidak setuju, maka ada gerakan anti pemerintah. Kalau ada gerakan anti pemerintah, maka itu sama dengan upaya kudeta pemerintah yang sah. Itu menurut saya. Nah ya, kudeta pemerintah yang sah. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup, dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamat ini, pengadilan ini yang dimulai dari Prabit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini
kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulang saya lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus. Atau Kumis satu ini ya, kalau nggak merendahkan Pak Jokowi, satu hari demam nih si Kumis ini. Ngomong aja belepotan. Senarko, kau tuh nggak sadar diri. Yang kau hina ini mantan presiden terbaik. Sementara kau sendiri siapa? Kau ini yang dulu waktu kau menjabat, kemana aja kau? Apa yang sudah kau berikan kepada negara Republik Indonesia ini? Selama Pak Jokowi menjabat 10 tahun, mungkin kau tak dapat jabatan, jadi cuap-cuap setiap hari. Mbok ya sadar diri kau Kumis, yang kau hina ini kontribusinya banyak dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau hanya sampah masyarakat. Udah pensiun aja, masih makan gaji dari uang rakyat, tapi setiap hari keluar-keluar menghina mantan presiden. Kumis, kau itu bukan tandingan Jokowi. Inilah orang kalau suka kali merendahkan orang lain, padahal dia tak sadar bahwasanya dia tengah merendahkan dirinya sendiri. Terus kata si Kumis kan, kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan. Dukungan yang mana? Dukungan Pak Jokowi adalah rakyat Indonesia yang mau menghargai kerja nyata mantan presidennya. Bukan kayak kau, hanya menghina saja tanpa ya ada kontribusinya membangun negara Republik Indonesia ini. Kau hanya membuat keributan aja kau. Buang penyakit hati kau itu. Duduk aja di rumah. Udah saatnya lah kau menikmati hari tua, berkumpul bersama keluarga, ya berkumpul tuh sama bini kau. Mungkin dulu tuh tak ada waktu kau, daripada setiap hari menghina Pak Jokowi. Kumis, kau secara tidak langsung mempertontonkan kebodohan kepada seluruh Indonesia dengan setiap hari keluar-keluar merendahkan seorang mantan presiden terbaik yang pernah dimiliki negara Republik Indonesia ini. Kata dia kan, kekuatan dari kekuatan duit. Otak kau itu mana ada duit? Kekuatan Joko Widodo adalah rakyat Indonesia mencintainya, bukan duit saja. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Inilah kalau manusia yang otaknya hanya duit aja. Jadi semua tuduhannya kepada orang, ya masalah duit. Terus dibilangnya kan kekuatan Pak Jokowi, kekuatan organisasi segala macam. Kalaupun ada organisasi yang memihak kepada Joko Widodo, itu sah-sah saja. Masalah kau di mana? Aneh bin ajaib buntutnya. Yang aneh bin ajaib itu kau. Setiap hari menghina Pak Jokowi, menghina wakil presiden. Nggak aneh hidup kau itu. Hidup kau itu dipenuhi dengan kebencian. Karena apa? Karena tidak mendapatkan jabatan. Terus katanya kan, Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Untuk apa Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya? Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya. Kok bisa dulu kau jadi TNI? Pangkat jenderal lagi, bengak ngentampun kau. Kata dia kan Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu kemudian Roy Tipa sudah ditersangkakan. Seorang mantan jenderal kok bisa kau sebodoh ini, sebengak ini? Itu si Tipa sama si Roy itu, ya kan, ditersangkakan karena dia sudah memfitnah, mencemarkan nama baik. Kau membela orang yang salah, inilah bengaknya kau. Nampak kali kau ini. Ya, kurasa dulu kau masuk TNI itu bukan karena kepintaran, karena backingan. Jadinya kayak gini, nggak nyambung otak kau tuh. Terus kata dia kan, si Roy sama si Tipa ditersangkakan dengan alasan memfitnah. Memang mereka memfitnah. Kalau nggak memfitnah, kan nggak mungkin juga dibawa Pak Jokowi karena hukum. Terus dibilang dia dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Memang si Roy sama si Tipa memfitnah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu ya semua orang pun tahu. Cuman kau saja yang tidak mau tahu.
karena kau membenci Jokowi. Kenapa? Dulu waktu Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, kalau lobby minta jabatan tak dapat, makanya kau sakit hati. Buang penyakit hati, udah enjoy aja lah, hidup cuma sekali, bahagiakan diri, gak usah senantiasa menebar kebencian. Apa yang kau dapatkan? Apakah kepuasan dengan menghina Pak Jokowi? Padahal kau menghina Pak Jokowi, kau itu diri kau lebih hina daripada Joko Widodo. Orang yang suka menghina orang lain, dirinya lebih hina daripada orang yang dia hina. Nggak level kau juga Pak Jokowi, jauh antara bumi dan langit. Terus kata dia kan, aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Rakyat yang mana yang merasa aneh? Cuman kau aja yang merasa aneh. Karena kalian semua ini kelompok orang-orang aneh yang suka membuat keonaran. Yang kalian rendahkan, ya, tak ada lain, tak ada bukan, adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Nggak aneh kalian tuh, ajaib lagi kalian. Terus kata si Kumis, karena itu kesimpulan kami yang mengamati pengadilan ini, yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalianlah sendiri dagelan, ya, yang ada di Indonesia ini. Kalian ini ya pelawak-pelawak yang nggak punya otak. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Permainan politik yang mana yang dimainkan Jokowi? Jokowi menuntut orang-orang yang sudah mencemarkan nama baiknya, memfitnahnya, ya, itu kok bilang dagelan. Bukankah kalian tuh yang memfitnah Pak Jokowi, yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi adalah pelawak-pelawak yang nggak lucu sama sekali di negara Republik Indonesia ini? Kata dia kan, Pak Jokowi itu katanya, dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini adalah hanya Jokowi saja. Pak Jokowi takut ijazahnya terbuka. Kalau Joko Widodo takut ijazahnya terbuka, tidak mungkin Joko Widodo melaporkan si Tipa sama si Panci. Macam mana cara berpikir kau? Kalau seandainya Jokowi takut ijazahnya terbongkar, ya Pak Jokowi diam-diam aja, nggak perlu dituntut karena hukum. Kalau memang kalian berada di pihak yang benar, nggak usah praktik, langsung tuh sidang di pokok perkara. Dari situ saja sudah nampak kalian itu di pihak yang salah. Terus kata dia kan, orang-orang begundal dia, kalianlah semuanya para begundal, para bajingan yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kenapa? Nggak dapat kenikmatan kau selama Jokowi udah menjabat jadi presiden 10 tahun? Nggak dapat jabatan kau, padahal udah capek kan lobbynya. Orang kayak kau gini, macam mana mau dikasih jabatan? Ya, cuman muncung kau saya bisa cuap-cuap, kerja gak bisa kau ini. Kata dia, dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Apa yang mau dibuka? Kalau kau menuntut, selesaikan di pengadilan. Bukankah sudah dituntut Pak Jokowi? Kalau memang benar ya, ke pengadilan, gak usah praktik. Dulu ada nasihat orang tua katanya, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Ah itu dia, jangan praktik kau. Suruh si Roy sama si Tipa itu, mau usah praktik, langsung sidang ke pokok perkara. Itu baru bisa kau bilang, ya langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Ini kalian main-main, bukan mau menegakkan hukum kalian, mau main-mainkan hukum di negara Republik Indonesia ini. Kata si Kumis, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan. Kayak apa kau ngalahkannya? Kau kalahkan di pengadilan, itu baru betul. Kalau kau kalahkan dengan cuap-cuap dengan kumis tebal kau itu, menjijikkan yang kau jadinya. Aduh, inilah kalau para pembenci Pak Jokowi ya kan, nggak ada akalnya. Bicara itu, ya terbalik-balik otaknya. Periksa kejiwaan kalian semua. Ya, kalian berbicara seolah-olah Jokowi yang salah, padahal diri kalian semua yang salah. Kumis, Joko Widodo bukan tandingan kau. Kau itu ya tidak ada apa-apanya bagi Joko Widodo. Tetaplah kau mencibir Joko Widodo, ya kan, sementara kau mempertontonkan kebodohan kepada seluruh rakyat Indonesia dan Joko Widodo semakin dicintai rakyat Indonesia.
Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum, bye-bye.